Salam Bapak Ibu di mana saja berada. Senang sekali hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kekuatan ketaatan manusia di hadapan Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud itu sungguh sangat luar biasa. Tuhan yang memberikan Bapak Ibu, brother and sister, berkat. Tuhan yang memberikan, menyediakan. Jadi kita lihat juga di Yohanes 6 ayat 1 sampai 4 ya. Kita lihat di situ. Tuhan membicarakan juga tentang sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Galilea yang ini juga berbicara tentang bagaimana Allah turut bekerja dalam setiap keadaan kita. Ketika diri kita diberkati oleh Tuhan, terus itu ada pengelolaan. Nah, Tuhan sedang menyediakan semuanya untuk kepentingan kita, untuk berkat. Tapi kadang-kadang manusia berpikir lain. Di dalam Alkitab pertama itu berbicara tentang perpuluhan. Perpuluhan itu bukan untuk teori kekayaan. Kadang banyak orang yang bicara tentang teori kekayaan. Nah, perpuluhan itu menunjukkan ketaatan kita. Kita ada relasi. Kita adalah kerjasama, partner kerja dengan Allah. Jadi sebenarnya menunjukkan ketaatan kita. Nah, minggu lalu pendeta saya katakan bahwa dari uang jajan atau uang dia dikirim oleh orang tua 30.000 setiap bulan, beliau akan berikan perpuluhannya 3.000. Itu sesuatu yang luar biasa pada zaman itu. Itu menunjukkan ketaatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Hari ini kita mendapatkan uang begitu banyak, tapi kita tidak berikan perpuluhan. Nah, di dalam Yohanes 6, Filipus kepadanya bicara tentang pemberian makan ya. Anak di dalam itu dibacakan di Yohanes 6 itu tentang di sini ada seorang anak kecil menyediakan 5 roti. Ini bicara tentang perumpamaan anak kecil aja memberikan tanggung jawab ya. Tanggung jawab, ada tindakan manusia dan ada yang Tuhan lakukan. Tetapi misalnya di Paulus katakan kalau orang yang nggak kerja itu nggak makan. Itu sesuatu yang tanggung jawab manusia. Dan ada juga yang Tuhan berkati. Anak tadi sudah siapkan 5 roti dan 5 ekor ikan. Itu menunjukkan ada keterlibatan, ketaatan manusia untuk menyediakan, tapi Tuhan turut berkat. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kadang kita berdoa tapi tidak ada tindakan. Ada tindakan manusia yang harus manusia lakukan dengan perikop tadi. Itu dari ayat 6 sampai di situ ayat 9 kita baca di Alkitab kita. Itu di situ sangat menjelaskan bahwa ada tindakan manusia. Ada tindakan manusia dan Allah bagiannya adalah memberkati. Tuh. Nah, kenapa seperti itu? Orang yang cuma berdoa tapi tidak melakukan tindakan, kedisiplinan tentang pekerjaan, menyangkut tanggung jawab di kerjaan kita, dan itu manusia adalah partner kerjanya Allah. Tadi di awal saya sudah bahas juga tentang sharing juga tentang bagaimana perpuluhan. Dari perpuluhan itu adalah pendapatan kita untuk pelayanan.
pelayanan di rumah Tuhan. Dia bilang jangan sampai rumah Tuhan tidak ada makanan, persediaan makanan. Ini bicara tentang ketaatan manusia untuk lebih perhatikan bagaimana Tuhan mau melakukan sesuatu hal yang besar. Dan Tuhan katakan adalah percayakan dengan perkara-perkara kecil. Dia bilang setia dengan perkara kecil. Kadang ada hal-hal yang kecil itu yang tidak kita perhatikan. Itu sesuatu yang kita menganggap entah ini kecil aja, tetapi kan kebiasaan. Pertama perpuluhan, yang kedua benih ya. Ya, benih itu benih iman. Terus lalu yang kedua pengeluaran kita, terus investasi. Itu bahas ada 3 poin yang hal-hal itu yang harus kita perhatikan dengan petunjuk Tuhan. Nah, yang saya pelajaran hari ini yang saya dapatkan dari TC atau pengajaran hari ini itu sangat luar biasa. Kita diberikan pos-pos itu tujuannya adalah kita mengetahui begitu penting kompas pengeluaran kita itu posisi terakhir uang kita di mana gitu ya. Kata orang besar pasar daripada tiang gitu, banyak pengeluaran daripada pemasukan. Kadang-kadang manusia tidak mau menerima cukup makan atau cukup untuk dengan terus ada pos-pos yang harus disiplin. Itu bukan 1 hari, tapi untuk sepanjang hidup kita mulai dari hari ini. Nah, pembelajaran hari ini yang saya dapatkan bahwa semua kita dilatih, berat bagaimanapun. Kadang-kadang di keluarga, di dalam dalam keluarga kita tidak ada tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab yang namanya karena kita percaya Tuhan. Tapi tidak ada tanggung jawab, rasa tanggung jawab dari manusia sendiri. Saya kan ikut Tuhan, tapi sembarang deh saya melakukan pengeluaran atau belanja ini belanja itu belanja apa, terutama ya ibu-ibu yang tidak pernah mengerti. Ini pembelajarannya sangat penting sekali, terutama ibu-ibu yang mengelola keuangan keluarga. Dan kita juga di perusahaan. Kenapa orang korupsi? Itu karena mereka tidak mengerti tentang ajaran Tuhan, tanggung jawab dari manusia untuk menyediakan waktu untuk bisa menyediakan prioritas utama itu apa gitu. Jadi itu yang membuat pemerintahan kerajaan berbicara tentang ketaatan, termasuk pengelolaan keuangan. Nah, itu yang harus kita terang. Begitu hebatnya negara ini ketika semua orang paham tentang, begitu hebatnya semua orang kalau ketika dia taat tentang pengelola keuangan keluarga ini. Nah, menyangkut perpuluhan, dari itu kita baca di ini ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti sehelai dan ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini menunjukkan kepercayaan kita. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menjadi sumber berkat utama. Jadi kita tidak usah khawatir. Nah, dari situ kita belajar dari ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan mau bagiannya, kita juga bertindak. Secara manusia kita tidak mungkin melihat ke sesuatu yang apakah bisa ini gitu. Jadi kita temuan percaya dan taat. Dan kita baca di Keluaran, ini bicara tentang Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya. Ya, kita baca terus ayatnya selanjutnya ya. Keluaran 16, kita lihat Keluaran 16 sampai 30. Di situ dia bahas tentang beginilah perintah Tuhan.
Tiap-tiap orang mengambil sesuai dengan keperluan. Kadang-kadang manusia itu tidak puas-puasnya. Tuhan sudah atur. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh itu istirahat. Dan Tuhan sudah tahu kemampuan manusia. Kadang-kadang manusia kalau misalnya dikasih kesempatan, kita tidak jujur ya. Kita kadang-kadang tidak jujur, kita tidak taat dalam segala hal. Ini bicara tentang kejujuran. Tuhan bilang ambil secukupnya untuk makan, tapi dia menerima lebih, atau dia mengambil lebih. Itu ada perumpamaan tentang mangan ya. Kalau kamu ambil lebih juga, beberapa jam juga sudah bermasalah karena dia cair. Itu bicara tentang berkat yang kalau mengambil lebih juga itu bermasalah. Tapi itu berasal dari pengelolaan. Terus dibaca di ayat 18, ketika mereka makanya dengan Gomer, maka orang yang menyamakan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak punya kekurangan. Ini sesuatu yang setiap kita Tuhan tahu kekurangan, kelemahan apapun yang dari kita. Kita tidak bisa, orang yang pendapatan kecil atau orang yang biasa-biasa aja hidupnya sederhana karena dari pengelolaan, dia mengucap syukur. Dan ditekankan di sini tentang masalah ini adalah adil. Dia tidak boros. Dia tidak boros dan cukup untuk makan. Dan semua pengeluarannya, pos-posnya semua ada perhitungannya. Dari tadi saya bilang bahwa perpuluhan 10%, benih imah adalah 10%, terus operasional, lalu yang berikutlah investasi. Dan itu kita harus berhitungkan dengan saksama. Dan semua pendapatan kita itu dihitung setiap bulan. Akhir bulan mulai nol. Dan tadi juga ada pendeta juga bahas tentang begitu penting pendapatan bulan lalu itu kita hitung bulan ini. Dan seberapapun, misalnya 300.000, apa kita taat gak beli kayak kepada Tuhan 10%-nya? Pendapatan kita 400.000, apakah kita bisa beri kepada Tuhan gak? Kita taat gak? Itu Tuhan lihat seberapa taat kita gitu terhadap hadapan Dia. Itu bicara tentang kegiatan kita 1 minggu. Itu sudah diatur di Keluaran 16 ayat 16 sampai 30 itu kita baca di situ. Teman-teman, maaf aku kurang bisa baca karena kecil ya, karena tidak ada kacamata. Ya. Lalu kita lihat juga di selanjutnya bagaimana berkat yang Tuhan berikan di ulangan. Ini sebenarnya pembelajaran minggu lalu. Ulangan 28 ayat 5. Di situ kita lihat ayat 5 sampai ayat berapa itu dia bahas tentang berkat Tuhan. Tuhan kasih berkat ke kita untuk mengelola ya. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau dan pukul kalah denganmu. Ini bicara tentang berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan itu tidak akan berkat dari Tuhan itu yang kita tidak sangka-sangka ketika kita melakukan ketaatan. Tadi juga bicara tentang bagaimana ketika Bapak Ibu dipercayakan oleh misalnya mobil, contoh mobil teman Bapak Ibu atau kantor atau handphone. Tadi ada contoh juga tentang handphone. Itu berkat yang diberikan Tuhan, kita mengelolanya dengan benar. Misalnya orang punya rumah, percayakan ke kita untuk mengelola. Itu juga kita harus mengelola dengan baik. Bicara tentang ketaatan, bicara tentang kejujuran. Apapun yang diambil dari apa yang kita dapat dari rumah itu, kita betul-betul menjaga, merawat, dan kita dipercaya. Lalu bicara juga tentang
bagaimana Bapak Ibu ketika mendapatkan berkat yang prioritas utama itu membayar utang. Nah, utang itu jangan sangat penting. Bicara tentang kepercayaan, integritas dan kejujuran kita untuk bisa membayar melunasi utang supaya kita tidak dianggap pembual atau pembohong. Biasanya tetangga yang banyak utang, debt kolektor datang atau apa disembunyi, lalu lama-lama kebiasaan jadi lingkungan itu tahu bahwa dia pembohong, dan itu harus kita hindari. Jadi ketika kita melakukan hal-hal itu, kita menjadi pemimpin yang punya integritas dan pemimpin yang dipercaya di depan, di masyarakat dan juga di hadapan Tuhan, dan itu yang menjadi pemimpin, teman-teman. Ya. Pembelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah, dan pada hari ke-6 mereka sangat, itu sudah ada aturannya. Teman-teman baca di Ulangan 16 itu sampai ayat ke-30. Di situ kita baca antara aturan Tuhan mulai dari hari pertama, hari kedua, apa yang kita lakukan untuk mencari berkat ya. Di situ dicatat semua, Bapak Ibu. Nah, pembelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah poin penting di sini, secara keseluruhan manusia itu diatur oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menciptakan kita, dan dia sudah tahu tujuannya kita apa, untuk apa kita. Kadang-kadang manusia tidak taat. Itu jangan, hari ini adalah bicara setia dengan perkara kecil. Kadang-kadang uangnya kita, saking banyak uangnya, atau tidak saking tidak tahunya kita tentang pengelolaan uang, kita salah gunakan. Nah, ini Tuhan ajarkan kita hari ini. Tuhan memberikan, itu yang diberikan itu kalau kita percaya sebagai umat Tuhan, kita semua pendapatan kita, yang apa yang kita dapat itu berkat dari Tuhan. Jika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, nah kita bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Misalnya dukun, ya ada kertas, dia menjadikan uang atau apapun. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan, berkat itu datang dari Tuhan, dan itu kita perlu melakukan pengelolaan yang benar supaya uang yang dititipkan kita, ketika kita mendapatkan berkat yang berkelimpah, dia juga ada pos bagaimana sosial kita kepada orang lain, berikan makan. Tuhan juga pikirkan untuk berikan makan buat orang. Tadi yang 5 ekor roti, 5 roti dan 5 ekor ikan, itu adalah tanggung jawab Tuhan. Juga memberikan posnya, ada waktunya memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan gitu. Karena saking lakukan ketaatan terhadap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di ayat, perhatikan, Tuhan telah memberikan Sabat itu untuk kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Aku memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Jadi begitu pentingnya di hari Sabtu Tuhan akan memberikan lebih, supaya di hari Minggu tugas kita manusia adalah beristirahat dan menyembah Dia. Ini sangat luar biasa ya. Tuhan itu sudah ada schedule-nya, ada jadwal kerja harian. Kadang-kadang hari Minggu teman-teman juga masih berbisnis. Kadang-kadang hari Minggu saudara sudah masih berspekulasi lain untuk bisa tidak taat kepada Tuhan. Dan itu Tuhan izinkan kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, itu bicara tentang mangan, itu bicara tentang berkat yang Tuhan berikan. Satu hari pertama diatur sampai hari terakhir. Nah, pembelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah begitu hebatnya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan. Dia memikirkan semuanya untuk manusia. Nah, di Lukas 16 kita terakhir mungkin. Lukas 16 ayat
10, setia dengan perkara kecil. Itu judul perikopnya itu. Teman-teman bisa baca di setia dengan perkara kecil. Dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ini sesuatu yang itu menyangkut tanggung jawab. Itu bukan masalah uang saja, segala sesuatu yang kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Lu belajar sesuatu kalau di dunia kerja itu adalah duplikasi dengan hal yang kecil. Jadi kita mengasihi orang dengan tulus, bisa melayani dengan tulus, bicara apa adanya, tidak spekulasi, tidak bohong, tidak munafik. Dan Tuhan ajarkan semua di situ. Setia dengan perkara kecil, itu bicara tentang jujur, saudara. Jujur itu mulai dengan bicara apa adanya dengan kejadian. Dan Tuhan ajarkan di Lukas 16 ayat 10 itu luar biasa bagi teman-teman yang beragama. Dan ini juga dipakai oleh orang-orang yang punya integritas. Saya lihat orang-orang yang jujur, orang yang pemimpin-pemimpin besar, pemimpin-pemimpin yang dipercaya dianut aliran ini, aliran kejujuran, aliran mereka menganggap bahwa sesuatu yang bicara bohong itu tidak bisa dipercaya. Nah ini yang saya lihat rata-rata pemimpin besar, terlepas dari pemimpin gereja, apalagi gereja, itu betul-betul sudah tidak bisa kompromi. Kalau lo sudah tidak jujur, lo sudah tidak taat, lo sudah tidak pembohong, apalagi lo spekulasi uang jemaat. Nah, kenapa rumah Tuhan ada gereja yang bertumbuh, ada gereja yang tidak bertumbuh? Karena ini masalahnya. Mereka bukan tidak tahu, mereka tahu tapi mereka tidak melakukan. Bahkan tadi pendeta menjelaskan tentang pengajaran ini. Dia bicara tentang pos-pos itu harus diamplopkan. Itu dulu waktu saya di perusahaan ini juga diajarkan gitu. Tapi manusia melawan dan itu susah untuk kita lakukan karena tidak biasa. Dan Tuhan bilang tadi, setia dengan perkara kecil, Tuhan akan persyaratkan sesuatu yang besar. Nah ini mulai dari diri kita sebenarnya. Apapun uang yang kita keluar dari kantong kita, pengeluaran apalagi sekecil apapun itu dikasih tahu. Bukan masalah kamu menggunakan untuk apa itu uang. Dan itu harus tahu. Ini masih tanggung jawab kita. Apalagi teman-teman yang pelayanan atau yang punya gereja atau persekutuan atau komsel atau apapun uang yang saudara pegang hari ini, saudara harus mulai belajar untuk jujur supaya kita diberkati. Dan kita jujur dengan diri kita, berjujur dengan hal-hal yang sederhana, itu akan membuat saudara dan saya menjadi dipercaya di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Nah, kenapa orang-orang yang tidak dipercaya, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak jujur, ya, dengan Tuhan saja tidak jujur. Dan saya juga banyak belajar hari ini, pembelajaran hari ini. Kenapa orang tidak jujur? Kenapa dia bohong? Kenapa bicara putar balik? Itu tabiatnya manusia. Dan dia kembali lagi ketika lo menjadi pemimpin, ya, ketika saudara mau dipercaya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, saudara harus belajar jujur. Misalnya Tuhan berkati saudara, saudara titipkan berkat itu ke saudara, saudara harus mengelola dengan benar. Kepada siapa yang kamu akan kasih berkat itu titip berkat. Misalnya contoh, orang itu datang ke tempat kita, minta sesuatu atau apapun. Nah, waktu itulah kita akan mempraktekkan berkat, memberkatkan kasih kita kepada orang supaya orang lihat, wah luar biasa, tulus, baik, dan jujur dalam setiap tindakan atau keputusan. Nah, ini luar biasa. Apalagi dipercayakan Tuhan dengan suatu pengelolaan atau rumahnya dipercaya, atau mobil tadi juga contoh-contoh, atau bos kita atau orang yang dipercayakan ke kita. Ini betul-betul harus dipercaya untuk bisa membangun dengan baik. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini membangun kita, mengevaluasi diri kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan dengan aturan-aturan atau hukum-hukum yang diberikan oleh kerajaan Allah, supaya kita bisa mengelola dengan benar. Semua kita bisa membantu untuk bisa menginformasikan kepada orang, atau tetangga, atau keluarga, atau saudara, siapapun yang kita jumpai. Itu kita harus sharing tentang hal-hal yang ini. Bicara tentang ketaatan, setia dengan perkara kecil,
Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar. Itu dulu saya sudah dengar, tetapi itu manusia tidak peka, ya. Tidak mulai jujur dengan diri kita sendiri. Misalnya dia bicara A, bicara B, bicara C, itu di dunia bisnis sebenarnya jagonya di situ. Kita adalah partner Allah. Partner bisnis kita aja harus sudah dipercaya. Kalau tidak dipercaya, kamu tidak dipercaya lagi. Kenapa orang biasa ajak join bisnis dengan orang? Itu modalnya, faktor pertama adalah bisnis, adalah ada hitung-hitungannya, jangan sampai resiko. Yang kedua, percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu kita kelola dengan baik. Kita mesti bicara apa adanya. Kita harus mulai dengan jujur dengan diri sendiri untuk bisa dipercaya, mudah dipercaya. Dan orang jujur itu tidak akan pernah bohong, apapun bicara apa adanya. Kita tidak dikompromi dengan hal-hal yang tidak jujur. Nah, itu yang dilatih oleh Tuhan. Semua orang harus mulai belajar taat dengan perkara kecil. Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar. Ini bukan janji. Nah, saudara mungkin jadi hari ini saudara mungkin jadi RT. Saudara hari ini mungkin jadi RT. Sumbangan mengalir ke kita. Bagaimana saudara bisa jadi orang pejabat lebih besar, misalnya kota DPR. Saudara jadi RT aja nggak bisa terus untuk mengurus segala sesuatu misalnya. Bagaimana saudara mengelola jadi DPR? Bagaimana saudara bisa dapat jadi DPR dan mengelola dengan baik di keadilan untuk buat anggaran dan untuk membangun kota saudara? Bagaimana saudara menjadi presiden atau saudara menjadi gubernur, saudara apapun pemimpin saudara? Hari ini adalah saudara saya belajar untuk bisa mengasihi aturan, ya. Terus yang kedua adalah kita jujur integritas kita, kejujuran yang harus dibangun. Apapun kepercayaan diberikan itu diberikan mandat kepada kita, dan kita sebagai hamba Tuhan untuk mengelola dengan baik. Nah, akhir kata dari sini, pembelajaran ini sangat berharga bukan untuk satu hari, tetapi untuk kehidupan manusia secara keseluruhan. Penuh disiplin untuk mengatur keuangan. Dia bilang kalau misalnya pengaturan keuangan gak benar, walaupun kerjanya bagus, bisnisnya baik, itu juga akan berantakan, dan itu kembali kepada Tuhan. Aturan-aturan dari hari Senin sampai Sabtu untuk kerja, hari Minggu kita stop karena hari istirahat. Yang kedua adalah berikan perpuluhan, ya. Pertama perpuluhan, yang kedua adalah benih iman, yang ketiga adalah operasional kita atau pengeluaran kita harian untuk kehidupan kita, yang ketiga adalah investasi. Dan itu sangat luar biasa sekali. Tuhan sudah aturkan semua itu demi untuk kita dengan sangat disiplin. Nah, contoh tadi pendeta juga bisa contoh. Pertama, anaknya diberikan untuk 1 minggu 10.000, dia bisa mengelola keuangan. Nah, kadang-kadang rengeng, saya bisa beli apapun semaunya dia, tetapi diajar, dikasih latih. Orang itu tidak boleh kasih lebih. Kalau dia beli makan, kita siapkan makan dari rumah. Ini kepada anak-anak kita. Misalnya kasih jajan 10.000 itu 1 minggu. Nah, di hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai 1 minggu itu, belum sampai ke hari ke-5, uangnya sudah habis karena dia tidak mengelola dengan benar. Dan itu disiplin, latihan. Kalau dia minta uang lagi, mungkin kita akan kasih dia yang lain. Kalau dia minta uang lagi, kita kasih makan misalnya buah atau apa, yang akan bawa ke sekolah. Itu latihan yang sangat kecil yang kita ajarkan kepada orang-orang yang kita mau dia seperti apa yang kita lakukan. Bicara tentang ketaatan, itu setia dengan perkara kecil, dan Tuhan akan menambahkan perkara-perkara besar. Di Lukas, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, ini saudara, itu menjaga tentang pengelolaan orang punya. Misalnya saudara di kantor atau saudara dipercayakan oleh orang lain, semoga seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, ini bicara tentang ketaatan kepada otoritas, saudara. Dikasih tanggung jawab karena Tuhan percayakan kita untuk otoritas, tanggung jawab. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Jadi ini bicara tentang bagaimana rasa tanggung jawab, suatu keputusan yang besar
untuk bertanggung jawab apa yang diberikan kepada kita, tanggung jawab karena dia percaya bahwa kita menggunakan dengan benar. Ini bicara tentang investasi, bicara tentang bisnis, bicara tentang gereja, bicara tentang persekutuan. Dan ketika misalnya di gereja itu diberikan perpuluhan, karena gereja nggak maju karena gara-gara ini, teman-teman, tidak taat dengan kedisiplin keuangan. Misalnya uang perpuluhan dipakai untuk ini bla bla bla, tapi tidak fokus dengan semua pemasukan yang dipercayakan orang terhadap kita atau dipercayakan Tuhan, uang untuk pengelolaan di organisasi atau apa. Ini semua luar biasa. Pembelajaran hari ini tuh dahsyat banget. Ini adalah kehidupan manusia yang benar-benar yang mengelola dengan benar adalah seperti ini, teman-teman. Jadi kita lihat lagi di Lukas 16, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan ini betul-betul mewakili secara keseluruhan. Misalnya contoh, teman kamu yang kamu sudah percaya, yang kamu sudah menyerahkan bisnis dengan dia, uang. Saya sudah punya kesaksian, teman-teman, di sini. Ada satu bisnis saya menginvestasikan uang 50 juta, setelah itu teman aku tinggalkan saya. Setelah itu dia tidak kasih belajar dari uang investasi itu, hilang begitu saja dan tidak rasa tanggung jawab. Dan itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ketika dia mengajak saya untuk berbisnis lagi, bisnis apa aja, saya nggak lihat. Karena bisnis yang kamu adalah kamu merugi gitu. Dia bicara tentang bisnisnya dia bagus, investasi bagus. Aku pun tidak akan lihat itu lagi karena saya sudah bisa lihat buahnya dia. Ketika saya investasi 50 juta habis dan tidak akan dapat uang 1 sen pun. Itu kesalahan yang dia mengajak, dan itu tidak diduplikasi ilmu yang baik kepada saya untuk bisa mendapatkan uang yang berlimpah kali ganda. Dan itu menjadi sesuatu yang kita akan rasa bahwa tidak untung ketika berbisnis dengan orang yang saya maksud gitu. Jadi banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari hari ini, yang kita dapatkan dari apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk membangun bagaimana kejujuran, ketulusan untuk yang dipercayakan Tuhan, bahkan dipercayakan oleh orang terhadap kita. Dan itu nilainya tidak akan ada nilai limited. Dan saya percaya bahwa ketika saudara dan saya melakukan ketaatan kepada Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan sesuatu yang kita tidak bayangkan, tidak menghayal atau apapun. Dan Tuhan bilang latihan diri kita untuk bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan dengan ketaatan yang luar biasa. Jadi pembelajaran yang betul-betul. Dan jikalau kamu tidak setia dalam berharta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi sesuatu yang bagaimana mungkin kalau kamu tidak dipercaya gitu loh, saudara. Kalau kau tidak dipercaya, misalnya mengelola kosnya orang, mengelola hotelnya orang, mengelola kebun orang, apapun itu. Jadi kehidupan kita ini benar-benar ada nilai lebih untuk kita bisa memberikan yang terbaik.